Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersimpuh bersama di masjid yang mulia ini yang kita cintai untuk sama-sama menuntut ilmu. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, tabi dan tabiin, dan mudah-mudahan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan kultum kuliah 7 menit yang kurang lebih, atau kuliah terserah antum, dengan tema cinta terhadap Rasulullah atau cinta terhadap Nur Muhammad. Allah menciptakan alam semesta ini karena dan dengan cinta kepada Rasulullah baginda Sayyidina Muhammad. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tercipta karena adanya Nur Muhammad. Dalam kitab Qasidah Barjanji yang mengandung konsep yang kemudian dikenal dengan istilah Nur Muhammad, dalam kitab karya As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Muhammad Al-Barjanji yang kerap dibaca oleh masyarakat muslim di belahan dunia, atau ketika peringatan Maulid menyebut konsep Nur Muhammad dan terjemahannya secara harafiah, yakni aku mengucapkan sholawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Barjanji adalah kitab sastra yang berisi sejarah Nabi Muhammad SAW dimulai dari kelahiran sampai dengan wafatnya. Barjanji ditulis oleh Ja'far bin Hasan bin Ibnu Muhammad Al-Barjanji yang berasal dari daerah Kurdi. Ia lahir awal abad ke-17, tepatnya bulan Zulhijjah 1126 Hijriah. Kemudian kitab Barjanji ini dinukilkan juga oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten, ulama Nusantara yang otoritas keilmuannya teruji dan diakui oleh ulama di Timur Tengah di zamannya. Konsep Nur Muhammad tidaklah sulit untuk dipahami dan tidak perlu dibikin ribet. Status Nur Muhammad bukan kodim sebagaimana kekodiman sifat Allah, karena Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Dia menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Sejarah Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawawi atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia yang bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram di Saudi Arabia. Beliau dilahirkan pada tahun 1813 Masehi, meninggal 1897 di Mekah, Arab Saudi. Tempat pemakamannya di Jannatu Muala, Mekah, Arab Saudi. Beliau punya anak namanya Rubi'ah, Juhrah, Nafisah dan Maryam. Pasangannya adalah Hamdanah. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat
Jabir radhiyallahu anhu bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah SAW menjawab, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, belum ada kalam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, manusia maupun jin, bumi, langit, matahari, dan lain-lainnya. Atas dasar ini, nur itu adalah substansi, bukan eksistensi. Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir 470 sampai Hijriah, kemudian wafat 561 Hijriah, dalam kitabnya Sirul Asor telah menjelaskan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad dari cahaya suci keindahannya. Ini dinyatakan juga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada awalnya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan al-qalam atau pena. Mula-mula Allah ciptakan akal. 4.000 tahun setelah diciptakan cahaya Muhammad, Allah menciptakan arasi dari cahaya mata Muhammad. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang lain dari arsy. Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala. Tiada hijab, tiada halangan antara kewujudannya dengan Allah, dengan zat Allah. Ada masa aku dengan Allah di mana tiada malaikat yang hampir dan tidak juga nabi yang diutus. Allah juga berfirman melalui Rasulnya, jika aku bukakan penutup sikap keperkasaanku dengan bukaan yang sedikit saja, semua akan terbakar sejauh yang dilihat oleh pandanganku. Malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad pada malam Mi'raj, ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tak kuasa lagi untuk melangkah. Apabila Sayyidina Jibril melangkah satu langkah saja, maka dia akan terbakar menjadi abu. Namun tidak demikian dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah menciptakan, memuliakan kekasihnya. Allah menciptakan Nur Muhammad sesuai dengan kehendaknya. Penciptaan Nur Muhammad juga sejalan dengan dalil Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 15. Dan apa yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang penciptaan Nur Muhammad juga diamini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan suatu anugerah dan kado terindah bagi umat manusia dari Allah yang wajib kita syukuri, sebagaimana pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Ta'ala. Nikmat apakah yang paling terbesar di sisimu ya Allah? Allah Ta'ala menjawabnya, diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa rahimullah berkata, mentadabbur Al-Quran adalah kunci bagi berbagai ilmu. Dengan demikian seorang dapat meraih kebaikan serta dari ilmu-ilmu yang banyak dan menambah iman dalam hati. Jadi kesimpulannya para hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mencintai Rasul kita, karena keberadaan kita itu adalah karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap eksistensi Rasul kita di dunia ini. Semua kejadian atau substansi yang ada di alam semesta ini karena kecintaan Allah dan berasal dari Nur Muhammad. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat
untuk kehidupan kita masing-masing. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.